Masalah utama para pemain keturunan yang urung memutuskan membela timnas Indonesia, skuad Garuda ternyata pilihan kedua bagi mereka. Tidak dipungkiri jika banyak pemain keturunan Indonesia yang tersebar luas di seluruh penjuru Eropa, salah satunya Belanda. Naturalisasi pemain keturunan sejatinya sudah dimulai sejak kepengurusan PSSI era Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Saat itu skuad Garuda mendapatkan 4 pemain keturunan, di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot dan Shane Patinama. Setelah kepengurusan berganti dan Erick Thohir terpilih menjadi ketum PSSI, program naturalisasi pemain keturunan tetap berlanjut. Dan bahkan lebih banyak dari era sebelumnya, mengingat berlimpahnya talenta dari para pemain keturunan yang tersebar. Wajah-wajah baru pun muncul dan berdatangan, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, Nathan Choeaon. Kemudian Kelvin Verdong, Tom Haye hingga Martin Paes dan saat ini PSSI pun masih berburu pemain keturunan lainnya. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi pemicunya, skuad Garuda masih membutuhkan kekuatan tambahan. Akan tetapi, rencana PSSI ini bukan tanpa masalah, hadangan terbesar dapat dikatakan justru muncul dari para pemain keturunan itu sendiri. Meski memiliki banyak pemain keturunan, namun diakui membela timnas Indonesia adalah pilihan kedua bagi mereka. Hingga tak jarang pendekatan yang dilakukan PSSI berakhir dengan penolakan-penolakan dari para pemain keturunan dengan alasan tersendiri. Dan salah satu alasan yang terungkap menempatkan timnas Indonesia sebagai pilihan kedua bagi pemain keturunan. Hal ini diungkap langsung Arya Sinulinga sebagai anggota Exco PSSI dalam video yang diunggah pada kanal YouTube pribadi. Menurut Arya, para pemain keturunan yang urung memutuskan membela timnas Indonesia karena masih berhasrat bermain untuk timnas negara asalnya. Masalah ini juga ditemui dalam kasus Ula Romeni, ditambah Indonesia tidak menganut sistem Dwikewarganegaraan atau dua kewarganegaraan seperti negara lainnya. Selain itu, pemain-pemain yang didekati PSSI cenderung masih terbilang sangat muda, sehingga mereka ingin mengembangkan karirnya lebih dulu. Itulah yang menjadi pertimbangan para pemain keturunan ketika ditawari naturalisasi WNI, pilihan yang berdampak pada karir mereka. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, ucap Arya Sinulinga seperti dikutip superbowl.id dari bolasport.com. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Pertimbangan karir dan sebagainya, imbuhnya. Pesan penting pun dilontarkan Arya Sinulinga, agar PSSI, fan timnas dan seluruh masyarakat Indonesia tidak membuli hingga menghina mereka. Memaklumi dan menghargai pilihan para pemain keturunan, mengingat proses mencari bakat sepak bola Indonesia tak hanya berasal dari mereka. Kita harus maklumi. Enggak boleh kita hina mereka, enggak boleh juga kita bilang soal merah putih, ujar Arya. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, imbuhnya. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memecahkan rekor pribadinya usai mencatat clean sheet bersama FC Dallas pada pekan ke-25 MLS 2024. Martin Paes kembali menjadi sorotan usai tampil apik bersama FC Dallas di Major League Soccer. Pada pekan ke-25 ini, FC Dallas berhasil menaklukkan La Galaxy dengan skor 2-0 di Stadion Toyota, Amerika, Minggu, 14 Juli 2024. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Petar Musa pada menit ke-28. Logan Farrington menggenapi kemenangan FC Dallas usai meneruskan umpan ex-pemain Real Madrid, Asier Ilarramendi. Sementara itu, Martin Paes menambah jumlah clean sheet menjadi 4 kali untuk FC Dallas selama musim 2024. Tak hanya itu, Paes juga berhasil melampaui rekor pribadinya meski hanya mencatat 1 saves pada laga tersebut. Dilansir dari media sosial resmi FC Dallas, kiper berusia 26 tahun itu telah membukukan 95 penyelamatan dari 23 pertandingan di MLS 2024. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak selama 3 musim berkarier di MLS.
Sebuah catatan penyelamatan tertinggi dalam semusim selama karir, tulis FC Dallas sembari menyertakan foto Martin Paes. Sebuah catatan tertinggi untuk Bang Paes, tulisnya dalam caption postingan tersebut. Seperti diketahui, Martin Paes telah memulai karir profesionalnya sejak 2016 dengan memperkuat NEC. Namun, ia baru mendapat kesempatan bermain ketika hijrah ke Utrecht pada musim 2018. Pada 2022, barulah Paes menerima pinangan dari FC Dallas. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu selalu menjadi pilihan utama dalam 3 musim beruntun di FC Dallas. Pada musim pertamanya, Martin Paes mencatat 92 saves dari 32 pertandingan di MLS. Kemudian pada musim kedua ia membukukan 94 penyelamatan dari 30 pertandingan. Musim ini, Martin Paes masih bisa menambah jumlah penyelamatan karena MLS masih akan berlangsung hingga Oktober 2024. Di tengah penampilan apiknya bersama FC Dallas, Martin Paes juga dikaitkan dengan klub Serie A Italia. Empoli dikabarkan menjadi tim paling santer yang mendekati mantan kiper timnas U21 Belanda tersebut. Martin Paes bahkan dikabarkan sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan Gli Azzurri. Empoli telah mengirimkan proposal resmi ke FC Dallas untuk Martin Paes, tulis Fabrizio Romano di akun sosial media Twitter pribadinya. Negosiasi sedang berlangsung terkait peminjaman dengan klausul pembelian wajib, karena FC Dallas ingin melepasnya secara permanen. Persyaratan pribadi sudah disepakati, tambahnya. Empoli tinggal menunggu persetujuan dari FC Dallas untuk memastikan kepindahan Martin Paes. Karirnya di negeri Paman Sam kemungkinan bakal berakhir lebih cepat jika transfer tersebut terwujud. Empoli sudah akan menjalani pertandingan pertamanya di Serie A dengan menghadapi Monza pada 18 Agustus 2024. Hitung-hitungan peluang Martin Paes menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang Empoli, setelah transfer di musim panas ini terrealisasi. Seperti yang dicuitkan pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano di media sosial X, kepindahan Martin Paes ke Empoli, tinggal menunggu waktu saja. Bak Gayung bersambut, FC Dallas, selaku klub Martin Paes saat ini, memberikan lampu hijau kepada Empoli untuk merekrut penjaga gawang berkewarganegaraan Indonesia tersebut. Empoli menginginkan Martin Paes dengan status pinjaman, plus opsi permanen. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Indonesia, karena satu lagi pemainnya kini berkompetisi di benua biru. Sekalipun, Martin Paes memang masih terhalang untuk menjalani laga debut bersama Timnas Indonesia. Sejauh ini, penggawa Timnas Indonesia yang berkompetisi di Serie A musim 2024-2025, ada Jay Idzes yang memperkuat Venezia. Kemudian pemain keturunan tanah air seperti Tijjani Reijnders memperkuat tim elit AC Milan, sedangkan Emil Audiromulya dikabarnya akan dipinjamkan oleh Sampdoria ke Como 1907. Kini dengan kedatangan Martin Paes ke Empoli, maka Merah Putih pun semakin menyala di Serie A Italia. Di sisi lain, potensi terciptanya derby Indonesia di Serie A 2024-2025 terbuka lebar. Sebagai catatan saja, di antara nama yang disebutkan, praktis hanya Jay Idzes dan Martin Paes yang sudah berstatus WNI.